smooth like apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang tablet konvensional. Yang pertama, kita masuk ke dalam konsep dasar tablet konvensional. Yang pertama, kita mulai dengan definisi tablet konvensional. Tablet konvensional adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Umumnya dibuat dengan cara pengempaan atau kompresi. Tablet konvensional dirancang untuk hancur dan larut di lambung agar obat dapat segera diserap atau lepas cepat. Untuk karakteristiknya, dia berbentuk padat, kompak, memiliki penandaan logo atau kode, praktis dibawa, serta memberikan dosis yang akurat dan seragam. Untuk keuntungan dari tablet konvensional, itu ada dosisnya akurat, stabilitas zat aktif baik, dapat menutupi rasa tidak enak, mudah digunakan pasien, dan ekonomis untuk produksi skala besar. Sedangkan untuk keterbatasannya, dia tidak cocok untuk pasien yang sulit menelan, tidak dapat mengatur pelepasan obat, dan onset kerja lebih lambat dibandingkan sediaan cair. Selanjutnya kita masuk ke dalam parameter preformulasi. Itu ada beberapa karakteristik fisikokimia yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada ukuran partikel, di mana mempengaruhi laju disolusi, bioavailabilitas, dan juga keseragaman dari campuran. Yang kedua itu ada sifat alir atau flowability, itu menentukan kemampuan serbuk mengalir ke cetakan. Aliran buruk menyebabkan variasi berat tablet. Lalu yang ketiga itu ada kompresibilitas. Ini merupakan kemampuan serbuk untuk dipadatkan menjadi tablet yang kuat. Yang keempat ada higroskopisitas. Ini kemampuan bahan menyerap kelembapan yang dapat menurunkan stabilitas. Dan lainnya itu ada seperti kelarutan, stabilitas, polimorfisme, dan densitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam eksipien tablet dan perannya. Yang pertama ada diluen atau pengisi. Ini untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak. Contohnya itu bahan seperti laktosa, pati atau MCC. Yang kedua ada binder atau pengikat. Ini memberikan daya adhesi pada massa serbuk dan menambah daya kohesi. Contohnya itu kayak gom akasia, gelatin atau povidon. Yang ketiga itu ada disintegran atau penghancur. Dia membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Contohnya itu ada pati modifikasi dan selulosa mikrokristal. Yang keempat ada lubrikan atau lubrikan, itu mengurangi gesekan saat pengempan dan mencegah massa melekat pada cetakan. Contohnya itu asam stearat dan talc. Lalu yang terakhir itu ada glidan, ini meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Contohnya itu seperti silika pirogenik koloidal. Selanjutnya untuk metode pembuatannya itu ada 3. Yang pertama dengan granulasi basah, ini memproses campuran serbuk menjadi granul dengan penambahan cairan pengikat. Digunakan untuk bahan yang tahan panas dan lembab namun memiliki aliran atau kompresibilitas buruk. Lalu yang kedua itu ada granulasi kering atau slugging atau roller compaction. Ini merupakan pembentukan granul dengan tekanan tinggi tanpa cairan atau panas. Dilakukan melalui pembuatan slug atau ribbon yang kemudian digiling kembali. Lalu yang ketiga itu ada kempa langsung atau direct compression. Ini merupakan campuran serbuk langsung dikempa tanpa tahap granulasi. Ini bergantung pada eksipien khusus dengan sifat fisik unggul. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertimbangan pemilihan metode. Ini ada beberapa hal. Yang pertama itu stabilitas. Ini gunakan kempa langsung jika tidak stabil terhadap panas atau air, dan gunakan granulasi basah jika stabil. Lalu untuk dosisnya itu dosis kecil atau poten lebih cocok dengan kempa langsung untuk menjaga homogenitas, sedangkan dosis besar membutuhkan granulasi. Lalu yang ketiga itu ada sifat fisik. Jika aliran dan kompresibilitas buruk, pilih granulasi basah atau kering. Dan yang terakhir itu untuk eksipiannya, eksipien dengan aliran baik seperti MCC itu mendukung metode kempa langsung. Selanjutnya masuk ke evaluasi mutu tablet. Itu yang pertama ada uji fisik, lalu yang kedua ada uji keseragaman bobot untuk memastikan variasi berat antar tablet masih dalam batas toleransi, maksimalnya itu 5-10% tergantung dengan bobot rata-rata. Lalu ada uji kekerasan atau hardness, ini untuk mengukur kekuatan mekanik, umumnya itu ideal pada kisaran 4-10 kg. Lalu yang terakhir itu ukuran granul, ini dievaluasi untuk mengevaluasi distribusi ukuran menggunakan metode pengayakan. Lalu selanjutnya itu ada uji kimia, ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas sesuai standar Farmakope Indonesia dan USP. Yang terakhir adalah masalah umum dalam produksi. Ada beberapa masalah yang bisa ditemui. Yang pertama itu ada capping, di mana bagian atas atau bawah tablet itu terlepas.
Ini bisa disebabkan oleh udara yang terjebak atau kelembapan rendah. Solusinya ini adalah perkecil ukuran granul atau tambahkan zat pembasah. Lalu yang kedua itu ada laminasi, di mana tablet terpisah menjadi lapisan horizontal. Penyebabnya itu adalah bahan berminyak atau lubrikan berlebih. Dan solusinya itu tambahkan adsorben atau kurangi jumlah lubrikan. Lalu yang ketiga itu ada sticking, di mana massa tablet itu menempel pada punch die. Ini penyebabnya itu granul terlalu lembab atau kurang lubrikan. Nah, solusinya itu adalah keringkan granul secara optimal atau tambah jumlah lubrikan. Oke, itu sekian dari saya tentang tablet konvensional. Semoga membantu kita semua. Terima kasih.